A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kali ini kita akan membahas tentang kisah tentang penyihir yang pernah menyihir Nabi SAW, penyihir terkuat, sihir paling sakti. Dia adalah Labid ibn Asam, seorang Yahudi yang menyakiti Nabi SAW dengan sihirnya. Siapa Labid bin Asam? Bagaimana kisah sihir ini terjadi? Dan bagaimana bisa lepas sihir ini dari Nabi SAW? Baik, pertama dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sungguh engkau akan mendapati wahai Muhammad, manusia yang sangat keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik yang menyekutukan Allah. Dan sungguh engkau akan mendapatkan juga manusia yang lebih dekat dan mencintai orang-orang beriman. Mereka lah orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasrani. Karena yang demikian itu, di antara mereka ada para pemimpin-pemimpin padri-padri ataupun pendeta-pendeta yang mereka tidak sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat ini teman-teman, manusia yang paling memusuhi kita ini, mukmin ini, adalah orang-orang Yahudi. Berbeda dengan orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Nasrani itu di zaman Rasul banyak yang masuk Islam. Bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin, negara-negara Nasrani semua jadi negara Islam. Syam dulu negara Nasrani, kemudian jadi negara Islam. Yaman dulu negara Nasrani, kemudian jadi Islam. Kemudian Mesir dulu negara Nasrani, kemudian jadi negara Islam. Kemudian Ethiopia, Habasyah, dan banyak negara-negara Nasrani berubah menjadi negara Islam. Berbeda dengan Yahudi. Di zaman Rasul, orang Yahudi tidak banyak masuk Islam. Padahal pembesar mereka masuk Islam seperti Abdullah bin Salam. Tetapi para pengikutnya, tidak ada yang masuk Islam kecuali sedikit sekali. Kenapa? Karena kerasnya hati orang-orang Yahudi terhadap hidayah. Ada satu kisah teman-teman. Ketika Nabi SAW diundang oleh seorang wanita namanya Zainab bintu Al-Harits. Ia bertanya soal makanan yang disukai Nabi. Maka kemudian orang-orang menyebutkan bahwa Rasul itu suka pahanya daging kambing. Jadi Rasul itu suka dengan paha kambing. Maka wanita ini langsung menyiapkan paha kambing untuk Nabi, untuk disedekahkan maksudnya. Tapi Rasul tidak menerima sedekah. Keluarga Rasul tidak menerima sedekah. Rasul itu hanya menerima hadiah. Maka kemudian wanita ini akhirnya memasak kambing banyak-banyak dan mengundang Nabi SAW juga para sahabat untuk makan di rumahnya. Kemudian wanita ini teman-teman melumuri racun di paha kambing itu untuk disajikan ke Rasul. Maka kumpullah para sahabat Rasul, kemudian makanan pun dihidangkan di hadapan mereka. Kemudian Nabi SAW mencicipi sedikit dari daging kambing yang beracun itu. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat bicara kambing tersebut. Jadi paha kambing itu tiba-tiba bicara. Tentu itu mukjizat Nabi. Tiba-tiba paha kambing ini berbicara, memberitahu bahwa di dalam dirinya ada racun, maka Rasul langsung terdiam. Tapi masalahnya sudah terkunyah sebagiannya, lagi dikunyah Rasul. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, Al-Qaf, sesungguhnya daging ini memberitahu saya bahwa dia ada racunnya. Dia telah dilumuri racun. Rupanya teman-teman, ada seorang sahabat yang terlanjur memakannya. Sama dengan Nabi SAW, terlanjur mencicipinya. Dan 1 tahun setelahnya, sahabat tersebut dia meninggal dunia akibat racun itu. Tapi Rasul memiliki fisik yang kuat, sehingga lama Rasul meninggal akibat racun itu. Tapi lihat bagaimana kekejian orang-orang Yahudi membunuh Rasul, berusaha untuk membunuh Rasul. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi SAW dari racun yang diberikan oleh seorang Zainab bintul Harits. Tidak berpengaruh kepada Nabi SAW. Sampai-sampai Rasul memanggil Zainab bintul Harits, apa yang membuat kamu meracuni aku? Kata Zainab, engkau sudah membunuh pamanku, sudah membunuh bapakku, sudah membunuh suamiku, maka aku ingin membunuhmu dengan racunku ini. Kalau engkau seorang nabi, pasti akan diberitahu oleh kambing itu. Kalau kau bukan seorang nabi, kau pendusta, pasti kau akan mati dengan racun itu, kata wanita tersebut. Tapi Nabi SAW subhanallah membiarkan wanita ini tidak dibunuh. Padahal sudah meracuni Nabi SAW.
Tapi itu bukti bagaimana orang Yahudi ini ingin Rasulullah SAW supaya celaka. Baik. Dan cerita tentang penyihir yang telah menyihir Rasul. Ketika Nabi SAW pulang dari perjanjian Hudaybiyah, yang mana perjanjian tersebut, bulir-bulir perjanjiannya sangat merugikan kaum muslimin. Tetapi di balik kerugian itu ada keuntungan besar. Lah setelah kemudian Nabi SAW memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar, dan Allah menangkan sampai kemenangan ini Allah firmankan dalam Al-Quran, apabila datang kemenangan Allah ketika di Badar dan di Khaybar, wal Fath dan pembebasan kota Mekah, maka Nabi SAW ketika itu berpeluang untuk mengislamkan banyak orang-orang Arab. Makanya Allah mengatakan, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan engkau melihat banyak orang-orang yang datang masuk Islam menuju dirimu, wahai Muhammad. Lah ketika itu, orang-orang Yahudi, pasukan sakit hati ini, mereka datang kepada Labid ibn Asom. Siapa Labid ibn Asom ini? Labid bin Asom ini ada yang mengatakan dia seorang yang beragama Islam tetapi menjadi munafik. Karena dia hasad kepada Nabi SAW. Di kabilahnya Bani Zuraik, Labid bin Asom ini termasuk tokoh. Jadi ketokohannya tidak dianggap oleh Bani Zuraik. Karena kabilah Bani Zuraik itu banyak yang masuk Islam. Hasadlah dia kepada Nabi SAW. Dan Labid bin Asom ini terkenal di zaman jahiliyah itu penyihir kondang. Terkenal satu keluarga menjadi penyihir. Bahkan putri-putri Labid bin Asom lebih jahat lagi sihirnya dibandingkan Labid bin Asom. Tapi satu keluarga itu tukang sihir. Bahasa kita keluarga dukun santet. Jadi dia hasad kepada Nabi SAW dengan pura-pura masuk Islam. Tetapi selalu ingin mencelakai Nabi SAW. Sebenarnya dia bukan orang Yahudi, dia orang Arab. Tetapi ada yang mengatakan dia diangkat oleh orang tua agar Yahudi. Karena ketika itu di Madinah banyak orang Yahudi. Maka loyalitasnya lebih banyak ke Yahudi dibandingkan ke Arab. Maka orang-orang pun mengatakan Labid bin Asom seorang Yahudi. Jadi ada yang mengatakan dia Yahudi, ada yang mengatakan dia munafik. Dia Muslim tapi munafik. Karena hasad dengan Nabi SAW. Lah ketika orang-orang Yahudi ini tersakiti, sakit hati karena mereka terusir dari Madinah, akhirnya mereka pergi, pindah ke Khaybar. Dan di Khaybar pun ternyata diserang lagi sama Rasul dan pasukannya. Akhirnya takluk dan harus membayar jizyah kepada Rasul dan kaum muslimin. Mereka datang kepada Labid bin Asom munafik ini dan mengatakan, Ya Labid, Ya Abal Asom, anta asharu minna. Waqad saharna Muhammadan fasaharu minna rijalu wan nisa falam nasna syai'an ya Abal Asam. Wahai Abal Asam, saya dengar engkau lebih jago sihirnya dibandingkan kami orang-orang Yahudi. Padahal di dunia ini tidak ada sihir yang lebih kuat, yang lebih jago dibandingkan sihir orang Yahudi. Sihir orang Yahudi itu paling parah. Bahasa kita paling sakti, itu sihir Yahudi. Kenapa? Karena mereka yang pertama kali mempelajari sihir kepada Harut dan Marut. Wattaba'u ma tatlu sayatin ala mulki Sulaiman. Wa ma kafaru Sulaiman walakinnas sayatina kafaru yu'allimunan nasa sihra. Wa ma unzila alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Jadi yang pertama kali mempelajari sihir itu adalah orang Yahudi Babil. Orang Yahudi Irak belajar kepada Harut dan Marut. Jadi mereka sebenarnya ahli sihir. Tetapi ketika mereka menyihir Nabi SAW tidak mempan. Tidak bisa menyihir Rasul. Bolak-balik mereka menyihir Rasul, tetapi mereka tetap tidak bisa. Bahkan mereka mengatakan kepada Labid bin Asom, tukang-tukang sihir kami, laki-laki ataupun perempuan, sudah berusaha semampu kami. Kami mengumpulkan mereka untuk menyihir si Muhammad itu. Falam nasna syai'an. Tapi tidak ada gunanya. Muhammad tetap saja hidup. Tidak sakit, tidak terjadi apa-apa padanya. Kata Labid bin Asom, apa yang kalian inginkan? Mereka mengatakan, kami ingin si Muhammad itu terbunuh. Paling tidak, kami membuat dia gila. Cuma dua saja keinginan mereka. Mereka ingin membunuh Rasul atau minimal membuat dia gila. Supaya orang tidak percaya lagi dia Nabi karena sudah gila. Akhirnya teman-teman, kemudian Labid bin Asom mengatakan, apa upah kalian kepadaku kalau aku menyihir si Muhammad itu? Mereka mengatakan, kalau engkau menyihir Muhammad itu, kami akan berikan dinar yang banyak. Setelah percakapan itu, maka mereka pun sepakat.
Dari situ akhirnya dia menyuruh putrinya, karena putrinya inilah yang paling sakti sihirnya, maka bergeraklah putri-putri Labid bin Asom ini mencuri buhul dari Nabi SAW. Makanya disebutkan bahwa mereka berhasil mengambil sisir Nabi SAW, mustul wa musyatak, sisir dan rambut yang terikat dari sisir itu. Dan jumlahnya 11 rambut yang terikat pada sisir Nabi SAW. Berhasil dicuri oleh putri-putri Labid bin Asom. Dan kata para ulama, sihir yang terdapat buhul, ini sihir yang paling bahaya. Sihir kalau sudah menggunakan buhul, dan buhul kalau diambil dari orang yang akan disihir, maka ini sebahaya-bahaya sihir. Kita lihat, tidak ada dukun yang lebih sakti kecuali yang menyihir Rasul. Kemudian apa yang terjadi teman-teman? Maka mulailah kemudian Labid bin Asom pun membuat buhul dengan cara meletakkan rambut itu di bunga kurma jantan. Dimasukkan di situ, kemudian dibungkus. Setelah dibungkus, kemudian diletakkan di sumur yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan sumur itu namanya Sumur Darwan. Sumur milik Bani Zuraik. Lah Labid bin Asom ini meletakkan buhulnya di sumur itu, menunjukkan bahwa buhul itu tidak jauh-jauh dari orang yang akan disihir. Akhirnya setelah diletakkan di sumur itu, mulailah Nabi SAW terpengaruh dari sihir itu. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun. Riwayat Zuhri mengatakan 6 bulan. Bayangkan, Rasul tidak sadar kalau beliau tersihir selama 6 bulan. Tidak terasa kalau beliau tersihir. Cuma Nabi SAW itu terpengaruh dari badannya, fisiknya melemah. Dalam riwayat Bukhari Muslim, contohnya ketika beliau hendak mendatangi istrinya, beliau tidak sanggup. Kondisi beliau melemah. Bahasa kitanya, ia tiba-tiba impoten. Tak sanggup melakukan hubungan suami istri, langsung melemah. Karena memang sihir itu disebutkan di dalam Al-Quran. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Memisahkan suami istri. Kalau dengar sihir, saya sendiri pun merinding teman-teman. Jadi Rasul ini semakin hari semakin melemah. Tak bisa mendatangi istrinya. Sihir itu berpengaruh ke badan Rasul. Bukan kepikirannya. Kalau pikirannya sehat, jadi tidak kepengaruh dengan wahyu sama sekali. Cuma badannya melemah saja. Semakin hari semakin melemah. Terus semakin melemah. Akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha heran. Bertanya Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasul, Rasul, kamu ini semakin hari semakin aneh. Fisikmu semakin melemah. Cobalah kamu berdoa kepada Allah, minta fatwa. Ada apa sebenarnya dengan dirimu? Akhirnya, kemudian Rasul pun ketika disarankan Aisyah radhiyallahu anha, mulai ba'da Isya, Rasulullah sholat. Kemudian beliau berdoa sampai mendekati fajar. Ketika mendekati fajar, Rasulullah tertidur. Dalam tidurnya itulah ditampakkan kepada Rasul buhulnya Labid ibn Asom yang diletakkan di sumur Darwan itu. Lah ketika itulah dalam riwayat turun malaikat Jibril dan Mikail. Jibril di kepalanya Rasul, Mikail di kakinya Rasul. Kata Jibril, ada apa dengan Muhammad ini? Maka kemudian kata Mikail, dia disihir. Kata Jibril, siapa yang menyihirnya? Kemudian Mikail mengatakan Labid ibn Asom, seorang Yahudi dari Bani Zuraik. Kemudian dengan apa buhulnya? Kemudian kata Mikail, mustun wa musyata, dengan sisir dan rambut yang terikat dari sisir itu. Kemudian di mana diletakkan buhul itu? Maka Mikail mengatakan di sumur Darwan, dekat dengan rumah Nabi. Maka ketika Nabi SAW tertidur itu, dimimpikan dalam mimpinya Allah Azza wa Jal bahwa dia disihir Labid bin Asom. Kemudian dia diberitahu di mana buhulnya, sampai ketika dia terbangun, hilang sihirnya. Karena ketika itu, malaikat Jibril meruqyah Rasul saat Rasul tertidur. Diruqyah oleh Jibril dengan 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Yang jumlah surah ini keduanya jika digabung adalah 11 ayat. Sebagaimana jumlah dari rambut yang terlilit di sisi Rasul 11 helai rambut. Jadi setiap rambut dibacakan nama-nama syaitan oleh Labid bin Asom. Dibacakan mantra-mantra setan dan pengagungan terhadap setan sehingga sampai 11 nama setan disebutkan dalam buhul itu. Maka setiap dibaca 1 ayat, lepas 1 ikatan. 2 ayat, lepas 2 ikatan. Sampailah 11 ayat, maka hilanglah ikatan-ikatan buhul itu sehingga Rasul tersadar. Kata para ulama, orang
kalau terkena sihir teman-teman, kemudian Anda berdoa kepada Allah, kenapa badan saya ini? Saya sudah datang ke dokter. Dokter angkat tangan tidak mampu mengobati. Saya sudah operasi pun tidak sembuh-sembuh. Ada apa dengan saya ini? Apa ada orang yang menyihir saya? Mintalah petunjuk Allah Azza wa Jalla setiap hari. Dalam sholatnya, dalam tahajudnya. Maka kalau orang senantiasa berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka biasanya Allah akan memberitahu sihirnya di dalam mimpinya. Dan itu salah satu jalan mengobati. Berdoa kepada Allah sebagaimana Rasul berdoa kepada Allah. Maka selesai, kemudian Rasul terbangun, Nabi langsung memerintahkan Ali bin Abi Thalib, dalam riwayat Ammar bin Yasir, dalam riwayat Zubair bin Awam, dan beberapa sederet para sahabat Nabi diajak Rasul ke sumur Darwan itu. Ketika ke sana, dilihat sumur itu teman-teman, warna airnya kuning. Dan buhulnya, bungkusan dari bunga yang dibungkus untuk buhulnya itu, dari bunga kurma laki-laki itu, seperti kepala syaitan ada di situ. Jadi menakutkan sumur itu. Maka Ali radhiyallahu an menawarkan, bagaimana Rasul, kalau saya turun ke sumur itu, saya akan ambil buhulnya, kita musnahkan. Tapi kata Rasul, jangan. Khawatir kalau seandainya buhul itu diangkat, dampak keburukannya akan menyebar. Bukan hanya kepada saya, bahkan kepada kaum muslimin, sebaiknya kubur saja. Maka setelah Nabi SAW membacakan ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, karena dalam memusnahkan buhul itu, jangan sembarang. Harus meminta perlindungan kepada Allah. Umpamanya antum musnahkan jimat, tangkal-tangkal, jangan antum asal bakar saja, jangan asal buang saja, khawatir keburukannya masih menyebar. Makanya minta ta'awudz kepada Allah, berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, barulah dibakar atau dibuang. Seperti itu maksudnya. Maka setelah Rasul ta'awudz kepada Allah, kemudian dikuburnya sumur itu, ketika itu Rasul memanggil Labid bin Aslam. Panggil si Labid itu, datangkan kemari. Maka datanglah Labid bin Aslam, kemudian Nabi SAW bertanya kepada Labid bin Aslam, Maha malaka ala masona'ta ya Labid. Ya Abal Aslam, apa yang membuat kamu melakukan hal seperti ini? Kau sihir aku berbulan-bulan, sampai 6 bulan, dalam riwayat sampai 1 tahun. Apa masalahmu kepadaku? Faqad dallanillahu ala sihir. Allah sudah menunjukkan aku tentang sihirmu. Aku tahu kau yang telah menyihir aku. Allah yang kasih tahu. Lihat bagaimana jawaban Labid ibn Aslam ini. Dengan santainya dia mengatakan, sesungguhnya saya menyihirmu wahai Muhammad, hubud dana nirya Abal Qasim. Karena saya cinta dinar, karena saya suka uang. Orang itu datang kepada aku, memberikan aku uang untuk menyihir kamu, maka aku menyihirmu. Apa masalahmu katanya? Kita lihat, kurang ajar. Tapi teman-teman, Rasul tidak membunuh Labid. Bukankah Rasul yang memerintahkan untuk membunuh tukang sihir? Hafsah membunuh tukang sihir, Umar membunuh tukang sihir, Abizar membunuh tukang sihir, banyak para sahabat membunuh tukang sihir. Tapi kenapa Rasul tidak membunuh Labid bin Aslam? Kata para ulama, karena Labid bin Aslam ini orang munafik. Di zaman itu tidak bisa dibedakan mana munafik, mana sahabat. Kalau sampai Rasul membunuh Labid, disangkanya Rasul membunuh satu di antara sahabatnya. Akan terjadi fitnah. Bagaimana mungkin seorang Nabi membunuh sahabatnya? Maka Rasul mengatakan, saya tidak akan membunuh Labid. Takut orang-orang mengira saya membunuh sahabat saya. Maka dibiarkanlah Labid bin Aslam hidup oleh Rasulullah SAW, tetapi tetap diawasi. Dari sini teman-temanku seiman, maka Nabi SAW terkena sihir, dan sihirnya Rasul tidak mempengaruhi wahyu. Bayangkan, Nabi ketika terkena sihir itu merasakan sakit yang luar biasa pada badannya. Sampai Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan Rasul itu sabar. Dia tidak curhat kepada orang. Padahal selama 6 bulan itu dia merasa sakit yang luar biasa pada badannya. Tapi sahabat, tidak ada satupun yang tahu kalau Rasul sedang sakit. Dia tidak mengeluh kepada siapapun. Dia hanya bermunajat kepada Allah. Ada apa dengan dirinya? Maka teman-teman, setelah lepas sihir itu, maka Nabi kembali sehat, kemudian beraktivitas sama seperti semula sebelum terkena sihir. Tetapi yang jadi masalah, racun yang pernah dimakan Rasul dari seorang wanita tadi yang bernama Zainab bintul Harits, itu mempengaruhi badan Rasul sampai akhirnya Rasul merasakan racun itu ketika di tahun 11 Hijriah. Jadi hampir 3-4 tahun setelah perang Khaybar, baru racun itu kemudian berproses. Sebab itulah
Maka Nabi SAW jatuh sakit, dan sebab sakit itulah Nabi SAW meninggal dunia. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala pilihkan kepada Rasul kematian terbaiknya, mati syahid, karena dibunuh oleh wanita Yahudi dengan cara diracun. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.